Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pulang ke rumah. Tetapi pulang ke rumah kali ini tidak ada membawa uang. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini?" Maka kata Fatimah, "Maaf Ali, tidak ada yang bisa aku masak siang ini. Tetapi aku ada uang yang hanya cukup untuk membeli makanan anak kita Hasan dan Husain." Jadi dari riwayat ini terlihat perempuan tidak terlarang bekerja, Pak. Jadi Fatimah bekerja memintal bulu domba, dapat upah. Kemudian dia katakan kepada Ali, "Aku punya uang untuk beli makanan anak kita Hasan dan Husain." Jadi perempuan tidak terlarang bekerja selama tidak melanggar syariat. Dan hebatnya di dalam Islam ini, Bu, uang suami 100% milik istri, uang istri 100% milik istri. Cuman jangan diamalkan dulu, Bu, ya. Kalau masih banyak tunggakan, jangan diamalkan dulu. Jadi, tapi memang seperti itu loh, Pak. Jadi apabila istri memberi bantuan ekonomi di dalam rumah tangga, berarti istri bersedekah kepada suaminya. Nilainya sedekah. Jadi kalau misalnya ada bapak yang ngomong, "Istri saya parah Ustaz, dia punya penghasilan tak mau bantu saya." Memang seperti itu, Pak. Cuman malang lah nasib bapak dapat istri yang seperti itu. Karena biasanya mau bantu, yang biasanya kan mau bantu, Pak. Setelah itu, Bu, dibawalah oleh Ali bin Abi Thalib uang ini. Dibawa ke pasar. Sampai di pasar, dibelilah makanan. Setelah makanan dibeli, dalam perjalanan pulang ada fakir miskin yang menyapa Ali. "Assalamualaikum Abul Hasan." "Waalaikumsalam." "Maaf Ali, apa yang kau bawa itu?" "Aku membawa makanan untuk anakku Hasan dan Husain." "Ali, aku dan keluargaku sudah masuk hari kedua tidak makan. Bolehkah aku meminta makanan itu?" Ini yang dahsyat itu, Pak. Jadi kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 134, orang yang bertakwa itu apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia mau berinfak baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Kalau kita sedekah saat lapang, Pak, semua orang bisa, Pak. Tapi sedekah di saat sempit, anak kandung belum makan di rumah. Ini ada orang fakir yang kelaparan. Karena di zaman Rasulullah tidak ada pengemis, Pak. Jadi kalau orang minta makan, betul-betul minta makan. Pernah Rasulullah jumpa pengemis di depan pintu masjid. Apa kata Rasulullah? "Apa yang ada di rumah kamu?" "Yang ada cuman gentong air ya Rasulullah." "Bawa gentong air itu kemari." Dia bawa. Dilelang oleh Rasulullah. "Siapa yang mau beli gentong air ini?" "Berapa ya Rasulullah?" "Yang nawar paling tinggi." Ada yang nawar 4 dirham ya Rasulullah. Berarti 4 kali 70.000, 280.000 harga gentong. Terjuallah gentong ini. Gentong jelek dibeli sahabat 280.000. Uang itu bukan dikasih ke pengemis ini, Pak. Uang itu separuh diberikan kepada keluarganya, separuh lagi dibelikan kapak dengan tali, disuruh kerja. Karena pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah meminta-minta. Kalau Bapak Ibu ngasih pengemis di jalan, Allah benci sama Bapak, bukan suka. Kita ini kadang-kadang gampang aja ngomong, Pak. "Alah 1.000 kan gak bisa bikin kita miskin, 1.000 juga gak bisa bikin kita kaya." Ngemis itu nular loh, Pak. Misalnya di lampu merah ada 4 orang tukang koran, 1 orang pengemis. Bapak kasih pengemis ini 1.000, yang tukang koran ngumpul, Pak. Enak kita ngemis lagi, tinggal gini aja 1.000. Kita jual koran gak dapat untungnya. Itu bahayanya, Pak. Dan jangan dikira pengemis itu miskin. Di Kuwait tertangkap pengemis 22 miliar tabungannya, Pak. Di Jakarta ketangkap bawa mobil. Di Pekanbaru, Pak, waduh, ketemu saya lagi nyetor di BRI bawah loh, Pak. Itu demi Allah loh. Dia rajin dengar pengajian saya, Pak, di Irsad. Jumpa saya di BRI, dia monitor. Gak pakai antrian loh, Pak. Nasabah khusus ya, Pak, ya. Nasabah khusus loh, Pak. Dia main masuk aja. Dia sapa saya, Pak. Enggak pula dia malu, Bu. "Ustaz," katanya. "Iya, Pak. Makan sini, Pak. Udah seminggu Ustaz udah banyak belum nyetor lagi." Sekantong loh, Pak. Itu ngemis. Jadi jangan dikira pengemis itu miskin. Nah, orang Indonesia ini paling suka melihara pengemis, Pak. Suka kasih. Saya habis dari Masjid Namiro, jadi ada pengemis yang cukup akrab dengan saya, Pak, karena selalu jumpa. Akhirnya saya berani bercandain dia di lampu merah.
Saya bilang sama dia, Pak, Bapak sehat nggak Bapak ngemis? Mantap hitungan matematikanya rupanya Pak. Ya gini Ustaz, ini lampu merah paling lama di Pekanbaru. Kalau kita anggap satu kali lampu merah berhenti 50 mobil dan 50 sepeda motor, yang ngasih 25 aja, nggak usah kasih semuanya, 1000 aja, gaji saya 2 menit 25.000. Kali sampai malam Ustaz, kemana mau cari kerja macam ini? Wah bayangkan Pak, itulah yang Bapak Ibu kasihani selama ini. Jadi kepada siapa kita harus bersedekah? Nah, kebun kurma terbaik di Madinah itu dulu milik Abu Tolhah. Rasulullah sering duduk di kebun kurma Abu Tolhah ini. Jadi ketika turun ayat tentang sedekah, Husmin amwalihim shadaqatun tutahhirum wa yuzakkihim. Apa kata Abu Tolhah? Ya Rasulullah, aku infakkan 600 batang pohon kurma aku ini untuk fakir miskin. Apa kata Rasulullah? Jangan. Lihat Pak, kepada fakir miskin pun jangan dulu. Jadi kepada siapa ya Rasulullah? Adakah saudara kandungmu yang susah? Ada ya Rasulullah, bagikan dulu kepada mereka. Jadi kalau kita mau sedekah Pak, dahulukan dulu karib kerabat kandung kita. Jangan ke orang lain dulu. Ini di kantor baiknya minta ampun. Bang, pinjam mobil abang. Pakai. Isi minyak lain jangan. Macam orang lain aja. Dibagi adek minyak. Kau tengok ampere meter itu ya. Pasang minyak kayak benar. Pak, Bapak ketawa karena itu nyata kan Pak. Itu yang menyempitkan rezeki kita tuh Pak. Jadi kalau ada orang bertanya, saya rajin sedekah, kenapa hidup saya masih sempit? Barangkali salah Pak. Bapak kalau ke orang baik, ke keluarga sendiri pelit. Nah itu bahayanya. Nah jadi di zaman Rasulullah jumlah umat Islam itu cuma 1.500 di Madinah. 4.000 orang Yahudi, 4.500 orang musyrik Pak. Tapi yang mimpinnya siapa? Orang Muslim Pak, yang 1.500 ini. Karena mereka saling menguatkan. Karena kan sudah dipersaudarakan Rasulullah, mereka saling bantu saudaranya Pak. Nah ajaran ini justru dipakai oleh umat Buddha. Jadi kalau orang Cina membantu karib kerabatnya Pak 3 kali rugi, itu sifat orang Cina. Nah orang malah, wah orang Cina kaya orang ini. Kita nggak ngamalkan ajaran kita, mereka ngamalkan. Membantu sanak saudara 3 kali rugi baru dilepas. Misalnya nih Pak, Bang, pinjam uang abang dulu Bang. Aku mau buka sarang burung walet, mau beli ruko. Berapa? Sekitar 1M. Itu dibantu sama keluarganya Pak. Nggak banyak cerita, dikasih. Rupanya 6 tahun kemudian bangkrut, minta bantu lagi. Itu nggak diungkit lagi tuh Pak. Mau buka apa lagi? Kedai kopi. Berapa? 300 juta. Dikasih lagi Pak. Rupanya 3 tahun bangkrut lagi. Aku mau buka laundry saja. Berapa? 100 juta. Dibantu lagi. Nah bantuan yang ketiga ini gagal lagi, baru dilepas. Nah kalau orang Islam sekarang ini Pak, pidatonya panjang Pak. Bang, ya ada uang abang 40 juta bang mau buka laundry. Kau itulah dulu waktu kau berduit sok gaya kau. Ya sebentar pulang kampung, istri kau beli tas tiap sebentar. Ikut pengajian sana sini berganti-ganti bajunya. Udah panjang ceramahnya Pak. Kalau sekarang ya bang nggak ada uang. Jadi ini Pak yang membuat ekonomi kita tuh hancur Pak. Kita nggak mau ngamalkan ajaran ini. Jadi itu yang menyebabkan umat Islam ini makin mundur ekonominya. Orang lain yang mengamalkannya. Yang paling kaya di dunia ini sekarang Yahudi, nomor 2 Kristen, nomor 3 Buddha, nomor 4 Islam, nomor 5 Hindu. Yang lainnya baru nomor sekian-sekiannya. Nah kenapa kita anjlok? Karena ini kita tidak menguatkan saudara kandung kita sendiri. Karib kerabat tetangga kita tidak kita kuatkan. Nah makanya Ali kenapa berani ngasih fakir miskin yang kelaparan itu Pak? Karena waktu itu tidak ada pengemis. Orang lapar betul-betul minta makanan. Dan ini termasuk karib kerabat karena masih tetangga dia fakir miskin ini Pak. Dikasih oleh Ali makanan yang seharusnya untuk anak kandungnya kepada fakir miskin yang kelaparan. Jadi ini orang bertakwa itu Pak. Jadi kalau kita belum seperti ini, berarti kita jangan sombong dulu. Berarti ketakwaan kita belum sampai seperti itu. Jadi kita jadi tawaduk jadinya Pak. Ya Allah, aku belum bisa sampai seperti itu. Nah jadi dipulanglah Ali Pak. Habis ngasih makanan ke fakir miskin ini, dia pulang. Sampai di rumah tentu Fatimah nanya, Bu,
mana makanan untuk anak kita Ali? Ali dengan tegar mengatakan, aku sudah pinjamkan kepada Allah Fatimah. Maksudnya sudah disedekahkan. Fatimah langsung menghapus air matanya. Aku dukung sikapmu Ali. Ini karena suami istrinya udah kuat nih Pak. Coba Bapak buat macam ini Pak. Pas pulang ke rumah Pak, mana makanan untuk anak kita Bang? Tadi ada orang kelaparan deh. Abang bantu dia. Abang ada otak atau enggak? Duit aku tuh Bang. Anak enggak makan nih. Jangan abang tidur dalam malam ini. Tidur di kursi. Itulah Pak. Jauh lagi Pak. Fatimah tersenyum dia karena iman sudah sama-sama kuat. Tapi jangan khawatir Fatimah. Aku akan pergi menemui Rasulullah. Barangkali Rasulullah ada makanan untuk cucunya. Ali keluar. Begitu Ali keluar, belum sampai ke tempat Rasulullah, tiba-tiba ada orang Badui bawa unta besar. Assalamualaikum Ali. Ali tidak kenal nih Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Ali, tolonglah beli unta aku nih Ali. Terus Ali ngomong, unta apa pula mau beli? Anak aku aja nak makan Pak. Ali, unta aku ini pasarannya 300 dirham. Aku jual sama kau 100 dirham aja dan tidak perlu bayar di depan. Jual dulu, ambil untungnya. Kan lumayan untungnya Pak. 200 dirham kali 70.000. Itulah dahsyatnya Pak. Langsung dapat proyek jual onta. Kalau kita berani bersedekah dalam keadaan sempit, datang langsung kemudahan. Padahal yang disedekahkan cuma 2 makanan, dapatnya langsung cepat. Allah balas dan lebih besar. Kemudian Ali curiga. Kalau memang besar untungnya, kenapa tidak kau aja yang jual? Tentu curiga Pak. Kata orang ini, Ali, aku ini orang Badui. Kami ini kasar-kasar Ali. Gak mau orang belanja kalau kami yang jual. Oh, masuk akal juga kata Ali. Karena memang sifat dasar orang Badui itu kasar Pak. Jadi kalau kita kasar Bu, jangan jualan. Berapa jilbab nih Kak? 150, enggak bisa 75. Enggak nonton TV kau nawar tuh. Tengok mereknya dulu. Nah, kalau yang seperti ini enggak usah dagang. Dagang harian, orang milih telur. Berapa telurnya Kak? 2000. Dipilih sama aja bentuk telur itu enggak usah dipilih pula lagi. Enggak mau orang Pak. Itu mental orang Badui ya. Jadi kalau orang Badui enggak usah jadi teller. Nah, ya Bu ya. Nanti marah dia Pak. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa kami bantu? Untuk kaget orang Pak. Jadi memang mesti dengan senyuman orang-orang yang memang terlatih untuk senyum. Tapi ingat Bu, senyum ini ada 2. Ada namanya drop jaw, ada namanya sidewise. Kalau drop jaw ini senyum yang dibuat-buat, itu nggak kena hati konsumen jadinya Bu. Tapi kalau misalnya sidewise Pak, dari hati akan mengenai hati. Jadi hati-hati ya Bu ya, karena bahaya juga. Kemudian Pak, setelah itu kata Ali, kalau nanti ini sudah terjual, kemana kau aku cari? Cari aja aku di pasar. Nanti jumpa itu. Oke Ali. Oke lah kalau begitu kata Ali. Aku bawa dulu ontanya. Dibawa nih Pak. Belum diiklankan, belum diomongin ke orang. Datang orang Badui kaya nanya lagi. Pas jumpa di jalan, kelihatan dari jubahnya bagus. Assalamualaikum kata orang Badui yang satu ini. Waalaikumsalam. Apakah mau dijual ontanya? Bayangkan Pak, langsung dapat pembeli. Kita ngiklankan mobil Pak, tukang pakang aja yang datang Pak. Nggak pernah ketemu pembeli. Jual rumah, jual tanah. Pembelinya mana nih? Enggak, saya penghubungnya. Jadi susah Pak, kenapa? Rata-rata kita pasti sedekah dalam keadaan lapang. Yang kayak begini Pak, kadang nggak butuh banyak Pak, tapi tepat sasaran. Di saat kita miskin dan membutuhkan kekayaan, ada kawan minta tolong. Nah itu yang dibalas Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 jadi 7, masing-masing berbuah 100. Itulah kecepatan Allah menolong orang sedekah dalam keadaan sempit dan untuk berjihad di jalan Allah. Nah jadi kata Ali, ya saya mau jual. Berapa mau dijual Ali? Aku jual 300 dirham. Berarti kan untung 200. Boleh kami periksa dulu ontanya? Oh silakan periksa saja. Diperiksalah oleh orang Badui yang kedua ini Pak onta Ali. Setelah diperiksa, apa katanya? Maaf Ali, ini onta bagus.
boleh enggak aku tawar 500? Di mana orang nawar seperti ini, Pak? Ya, Pak ya. Kita makin kepepet kawan, Pak, itu kita anggap kecerdasan kita bisa beli barang dia, Pak. Berapa rumah aku nih aku beli? Wah, ini anggaran 500 nih, Bang. Salah. Aku beli 150. Kok bisa, Bang? Kawan aku terdesak, istri sakit. Ditawarnya 300. Aku bilang, aku ada duit 100-nya. Mau dia. 50-nya 5 bulan lagi pula itu dibayar. Mau dia. Nah, itu, Pak. Kita selalu merasa hebat di saat kita bisa menekan harga barang orang. Dan itu kita anggap prestasi. Nah, ini bayangin, Bu. Ditawarin 300, dia mau beli 500. Nah, Ali yang nggak mau, Pak. Tidak, aku mau jual 300 dirham saja dan itu aku sudah dapat untung. Halal, Ali? Halal. Jual beli selesai, Ali langsung pergi ke pasar. Dicari orang yang punya unta, nggak ketemu, Pak. Udah mutar di pasar, nggak ketemu. Ditanya orang nggak kenal sama dia. Akhirnya udah 100 dirham simpan dulu, 200 dirham dibelanjakan. Di situ Ali beli gula, rinso, telur. Mungkin kalau zaman sekarang ya, Pak ya. Pokoknya kebutuhan makan lah. Beras 20 kilo, telur sepapan, Indomie sekardus. Ya sesuai dengan kita lah, Pak ya. Jadi dibelanjakan uang sebanyak itu, tentu sisanya banyak, Bu. Cuman berapa habis, Pak, untuk beli itu saja. Akhirnya Ali banyak membawa makanan pulang plus uang lebih. Yang 100 dirham disimpan modal. Begitu Ali sampai di rumah, kaget Fatimah, Pak. Langsung tersenyum Fatimah, Bu. Ya Allah, Ali, dari mana kau mendapatkan ini? Sungguh luar biasa. Kau baru saja keluar, kau sudah membawa uang sebanyak ini. Inilah keajaiban sedekah dalam keadaan sempit, Fatimah. Jadi Fatimah tersenyum lebar. Nah, kalau untuk yang kedua nih, Pak, seluruh istri di dunia, Pak, asal banyak kita bawa uang, pasti senyum. Nah, jadi senyum, Pak. Cuma kalau untuk yang pertama tadi jarang, Pak. Sulit untuk bisa mencari sabar dalam keadaan kondisi seperti itu. Karena memang, Pak, fitrah kita manusia itu berbeda-beda. Kalau laki-laki sama perempuan itu memang berbeda. Kalau laki-laki ujiannya adalah mata memandang wanita. Kalau ujian perempuan memandang harta. Jadi itu, Pak, dia sama-sama mata. An-nazru sahmu masmumun min sihami iblis. Mata adalah busur panah iblis. Faman tarakaha khawfan minallahi ta'ala a'tahu Allah ta'ala imana yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang sanggup menahan matanya karena takut kepada Allah, Allah akan merasakan manis lezatnya iman dalam dirinya. Makanya harus betul-betul dijaga mata ini, Pak. Setaat apapun kita ibadah, Pak, mandang perempuan tetap selera, Pak. Kadang udah istighfar kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Yang berpaling itu susah, Pak. Susah. Karena memang ujian kita itu mata. Kalau ke harta kita kurang, Pak. Singlet sampai robek nggak beli, dompet sampai hancur nggak beli. Kalau perempuan memang matanya kepada harta. Makanya perempuannya harus matching, Pak, warna hijab dengan tasnya. Jadi lain warna tas, lain jilbab, lain tas, lain jilbab, lain tas, lain jilbab, lain tas. Azab kita dibuatnya, Pak. Tapi ya seperti itulah kenyataannya. Dan itu tidak salah, Pak. Itu memang fitrah mereka. Itu memang fitrah perempuan itu memandang harta. Cara melihat tas ori atau tidak tuh, Pak, lihat aja pas gaya fotonya, Pak. Kalau misalnya tas itu dihadapkan ke kamera, berarti itu ori, Pak. Tapi kalau udah di samping itu semi premium biasanya. Kalau yang KW baru ditaruh di belakang, ntar aku naruh tas. Itu berarti sudah KW. Nah, jadi kemudian, Pak, selesai itu Ali mengatakan kepada Fatimah, ajak dulu anak-anak kita makan, Fatimah. Setelah makan, Fatimah, aku akan pergi bertemu dengan Rasulullah. Aku ingin ceritakan keajaiban sedekah ini. Nah, kalau kita ada nikmat itu kan memang harus kita ceritain nih, Pak. Cuman hati-hati juga, tidak semua nikmat yang kita punya harus kita nampakkan dan kita ceritakan. Takutnya ada orang yang terkecil hati nantinya. Jadi tidak semuanya pula. Kalau di zaman Rasulullah mereka semua hati mereka baik-baik. Kalau kita sekarang ini cerita, Pak, di depan kita, deh, alhamdulillah ya Bang, damatin deh. Dari mana kau dapat duit ini? Setan lah dapat duit. Di depan kita baik. Kan? Dia alhamdulillah ya Kak ya, dia murah rezeki Kakak. Hatinya mengkal, Pak. Sakit hatinya. Karena tidak semuanya bisa seperti di zaman Rasulullah SAW.
Nah jadi Ali keluar. Begitu Ali sampai di masjid ketemu Rasulullah langsung senyum. Kemudian pas Ali mendekat, kata Rasulullah, selamat untukmu Ali. Kaget Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah? Bukankah engkau bersedekah 2 makanan diganti Allah 300 dirham? Kaget Ali, Pak. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Duduklah engkau Ali. Ketika engkau memberikan makan kepada fakir miskin yang kelaparan itu, aras Allah bergetar Ali. Malaikat takjub dengan apa yang kau lakukan, sehingga malaikat memohon kepada Allah untuk menolongmu Ali. Ketahuilah olehmu, badui yang pertama yang menjual onta kepadamu adalah Jibril, badui yang kedua membeli ontamu adalah Mikail. Jadi malaikat langsung turun, Pak, menolong Ali. Tapi janganlah tunggu malaikat bawa onta, Pak. Tentu beda. Kalau zaman sekarang tentu udah beda lagi, Pak, cara malaikat membalasnya. Cuman ini yang perlu kita tahu, Pak. Keikhlasan dalam melakukan amalan itu yang terpenting. Kita kan kadang sering kita tungguin, Pak. Karena kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsaluha. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Jadi waktu itu ada yang dengar ceramah ini, Pak, mikir ya, kalau betul lah kata Ustadz nih, berarti duit aku ada 200. Aku sedekahkan 200 kali 10, jadi 2 juta. Ya kalau enggak mati aku. Ini mulai ragu nih, Pak. Akhirnya begitu kotak infak lewat, bismillah dia masuk. Ditunggunya, Pak, enggak ada nampak tanda-tanda dibalas Allah. Akhirnya dia doa lagi, ya Allah, enggak usahlah ganti 10 kali lipat, modal aku tuh aja lah, tolong pulang. Karena orang banyak ragu, Pak. Dalam dia disangkanya bahwa uang itu diganti dengan uang oleh Allah. Sebetulnya tidak. Kesehatan, mestinya kita sakitnya parah jadi demam biasa, itu kan rezeki, Pak, dengan sedekah. Misalnya takdir Allah, Bapak hari ini ditabrak oleh mobil, cuman terjatuh terkilir biasa, itu kan rezeki juga. Jadi tidak selamanya dengan uang. Rumah tangga aman, anak baik, itulah balasan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi tidak melulu harus diganti dengan uang. Begitu dia habis doa itu, Pak, malah tambah kerjanya dari kantor, Pak. Disuruh bawa bos beberapa hari keluar kota. Jadi begitu dia berangkat, paling kesal artinya, Pak, kurang ngajar ustadznya, gara-gara dia habis duit aku 100 jadinya. Jadi kesal, beberapa hari setelah dia menemani bosnya, begitu pulang rupanya bosnya ngasih uang, tapi uangnya dalam amplop. Ini kasih buat istri kamu, basa-basi bosnya, Pak. Ini kasih buat istri kamu. Dalam bayangannya lah paling 50.000 pakai amplop pula. Ya udah, Pak, makasih, Pak, letak dashboard aja. Taruh di dashboard mobil. Dia habis kantor bosnya, dia pulang ke rumah sambil marah-marah, dia lempar amplopnya ke istrinya. Ini dari bos abang untuk kamu, mau mandi dulu. Ya nggak apa, Bang, marah-marah, diam aja lah kau. Bang, mandi dia. Kenapa dia marah, Bu? Karena dia takut uang yang 100 itu ditanyain istri. Istri ini kan cukup punya indera keenam, Pak. Dia tahu. Bapak bisa bayangkan, Pak, ada seorang suami, Bu, ngasih istrinya 300.000. Terus istrinya nanya lagi ke suami, Bang, cuman 300 uang untuk aku, Bang. Iya segitulah, syukurilah deh. Terus yang di bawah lemari dalam sepatu pakai kaos kaki, uang apa tuh, Bang? Uang sial lah tuh, kata suami. Kenapa uang sial, Bang? Udah sejauh itu kusembunyikan, dapat juga sama orang. Dia, Pak, karena istri itu, Pak, punya indera keenam, Pak. Percuma Bapak nyembunyi. Kalau masih di dalam rumah ketemu, Pak, bunyi dia, Pak, kayak alarm masuk waktu sholatnya, Pak. Terasa dia, Pak, feeling dia itu ada. Nah, jadi begitu dia lempar ke istrinya, dia mandi. Begitu dia mandi, lagi sampoan, teriak istrinya di luar, Pak, Bang, keluar dulu, Bang, keluar. Bersabun-sabun lah dia keluar, Pak. Begitu sampai di luar, dia tanya ke istrinya, kenapa kau teriak-teriak? Ya Allah, Bang, 1 juta rupanya dikasih bos abang. Masa iya deh? Iya, Bang, hitungannya. Astagfirullahaladzim. Heran istrinya, kok abang istighfar, Bang, nak baca alhamdulillah? Rupanya 2 penyesalan dia, Pak. Kalau tahu 1 juta dikasih bosnya, kenapa nggak potong dulu 500? Karena, Pak, kalau udah sampai ke tangan istri kan payah mintanya, Pak. Itu penyesalan dia yang pertama. Yang kedua, kalau memang diganti Allah 10 kali lipat, kenapa aku nggak sedekah 200 hari itu? Nah, jadi
Orang banyak mengharapkan pembalasan yang demikian, Pak. Sampai Pak ya, orang kadang-kadang untuk sedekah nih Pak, misalnya sakunya 2 nih celana, 150, 5.000. Jadi rencananya untuk sedekah itu 5.000 Pak. Lupa salah masuk, itu lain menungnya Pak. Lama dipandangnya kotak gitu. Jadi Bu, kalau ada orang habis ngisi kotak infak langsung terdiam Pak, salah isi Pak. Salah isi. Tapi kendati demikian Allah tetap akan balas loh Pak. Karena untuk ikhlas itu bukan pekerjaan yang mudah. Ikhlas itu Pak proses Pak, berat. Jadi ada sifat kita nih Pak yang suka pamer amalannya. Misalnya dia tahajud malam nih Pak, pas besok paginya nguak-nguak jadi kantor Pak. Oh, auzubillah. Enggak juga ditanya orang Pak. Oh. Ada ya Pak ya. Saya jadi curiga lihat ketawa Pak. Akhirnya karena orang enggak nanya juga, kok enggak nampak aku nguak dari tadi. Kenapa bang emangnya bang? Aku tahajud semalam berapa ratus rakaat terus lagi kaki ini. Ada. Kalau dia puasa sunnah gitu Bu, pas diajak makan, yuk Kak ke kantin yuk. Aku puasa. Kuat Pak bunyinya Pak. Itu ada tipe orang yang suka memamerkan amalan dia. Itu nggak boleh kita salahkan Pak. Itu biasa, itu proses itu Bu. Atau bapak bangun tengah malam, padahal mau pipis Pak, buat status tahajud ya bro. Padahal mau pipis Pak, habis itu juga lagi. Udah biarlah dulu, buat aja lah, share aja status kebaikan. Tapi kan kalau nggak ikhlas percuma, udah nggak usah itu dulu dikaji. Nanti kalau kita udah dapat keajaiban dari amalan yang kita lakukan, insya Allah ikhlasnya nyusul Pak. Yang nggak boleh itu apa Pak? Bil manni wal adha. Jangan ungkit pemberian, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misal kayak gini Bu, Kak nanti pas aku ngasih sedekah, tolong kakak foto ya Kak ya pas aku gini ya Kak ya. Nah, terus ibu pas nerimanya Bu, tolong sedihkan dulu wajah ibu. Jadi dia nanti ada dua tuh Bu. Pertama waktu saya kasih wajah ibu sedih, pas yang keduanya ibu girang. Oke ya Bu ya, mulai ya Bu ya. Oke. Kan ada diatur tuh. Udah, biar aja lah Pak. Saya sering loh Pak diajak misalnya oleh bank ini, kita ke panti asuhan ini, itu kan di set Pak, kan? Nanti pas ngasih sumbangannya nanti gini, nanti tangannya foto gini, ada yang apa, pokoknya lah. Cuman nggak ada yang tadi itu Pak, itu buat pandai-pandai saya aja tuh Pak, itu nggak ada. Jadi Bu ya, biar aja dulu, buat aja amalan itu dulu Pak, buat aja dulu. Nanti setelah kita mendapatkan keajaiban dari kebaikan yang kita lakukan, nah nanti itu ikhlas nyusul. Jadi jangan dikira ikhlas tuh Bu, langsung mudah. Kami mau balik aja kadang kalah kadang menang loh Pak. Saya ingat tahun 2003 habis ceramah Pak, lupa pengurusnya ngasih amplop, panjang zikir saya di masjid. Iya, lama Bu, enggak juga dikasih. Apa ya trik kedua? Udah salamin lah pengurusnya. Saya salamin satu-satu Bu, Pak saya pulang. Oh oke, makasih banyak Ustaz. Itulah Pak sakitnya kalau kita tidak ikhlas. Keluar motor dalam keadaan mati, sengaja saya engkol-engkol Pak, berharap ada panitia yang lari Pak. Tunggu Ustaz, kan biasa dia ada yang tunggu Ustaz. Nanti Ustaznya apa nih, tapi sakunya nunduk Pak. Apa Jadi di jalan saya doa Bu, ya Allah kenapa kotor betul hati saya, ampuni saya ya Allah, ikhlaskan hati saya. Rupanya di saat hati kita ikhlas Pak, baru doa berjabat tangan Pak, nelfon pengurus ya Pak. Jadi ketika kita lempang, baru datang Pak teleponnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak, minta maaf kami Ustaz, lupa tadi ngasih amplopnya lah. Saya langsung basa-basi, enggak usah itu Bapak pikirkan, santai. Hati berbunga-bunga Pak. Oke lah Ustadz ya, kami antar ke rumah ya. Jangan Pak, udah malam. Takut saya Bapak tuh berubah pikiran. Iyalah Pak, saya tunggu. Udah ikhlas, nggak ikhlas lagi Pak. Jadi repot Pak. Jadi jangan dibilang kita ini mudah ikhlas. Latihannya Bu bermacam-macam. Nah alhamdulillah saya udah bisa ikhlas. Udah bisa ikhlas diundang Pak. Cuman daerahnya agak di pedalaman. Jadi desa itu bersebelahan dengan pabrik kelapa sawit. Nah masjidnya kasihan kita lihatnya Bu. Nah waktu itu saya udah ikhlas Pak. Jadi saya bilang Pak, kalau memang ada akomodasi buat saya dari panitianya, saya nyumbang buat masjidnya aja. Itu udah ikhlas tuh Pak. Udah lapang hati Pak.
Diumumin sama pengurusnya, Bu. Alhamdulillah untuk mengundang Ustaz Nazrul kemari, kita mendapatkan dana dari pabrik sawit sebanyak 2.500.000 dan semuanya diinfak. Sakit langsung kepala saya, Pak. Asli, Pak. Sakit kepala di bawah. Banyak rupanya. Jadi dia bolak-balik tuh, Bu. Udah ikhlas kita, nggak ikhlas lagi, ikhlas. Jadi memang butuh, Pak, minta terus ke Allah, Pak. Minta terus ke Allah. Jadi jangan dikira ikhlas itu gampang. Nah, ada yang kedua, orang udah ikhlas bisa kena penyakit yang kedua, Bu. Sum'ah namanya. Sum'ah itu apa, Pak? Suka dipuji. Dia udah ikhlas nyumbang, Pak, nggak pernah ngomong-ngomong. Cuman pasti bilang orang, Bu, pengurus masjid tadi ngomong, Bu, katanya keluarga ibu ini paling banyak nyumbang di masjid, Bu. Astagfirullahaladzim, ngapa pula itu disebut-sebut? Apa-apa aja kata bapak tuh. Kata bapak tuh ya, Bu, pokoknya kalau masjid butuh apa saja, keluarga ibu terus mau bantu, nggak hitung-hitungan. Aduh, jadi nggak enak hati saya ini. Kok bisa ngomong gitu ya bapak tuh? Terus yang dengar rame nggak? Rame. Apa kata yang dengar? Salutlah mereka nengok ibu. Nggak enak hati saya. Mimbar itu juga saya loh yang melihat, jadi cerita. Akhirnya banyak ya, Pak. Nah, ini penyakit yang kedua. Nah, apakah mungkin bisa kita lolos? Oke, lolos kita yang pertama, Pak. Bisa jadi kita kena yang kedua. Udah ikhlas, udah nggak pamer, udah nggak sum'ah, bisa kena yang ketiga, Bu. Orang mancing. Kita udah ikhlas nyumbang, hamba Allah 3 juta, hamba Allah 2 juta, udah ikhlas. Nah, orang yang nyuntik, Bu. Bu, ibu kaya kok nggak pernah nama ibu nyumbang di masjid ya, Bu? Jangan salah, kok yang hamba Allah tuh aku semua. Aku malas nulis nama, nanti dibilang orang ria. Siapa yang bisa luput dari ini, Pak? Ada yang berani jamin nggak? Bisa. Jadi udah, Pak, buat aja amalan. Lama-lama kita dapat keajaiban, insya Allah kita bisa semakin ikhlas. Nah, nanti baru latihan, Pak, membantu orang dalam keadaan kita sempit. Kadang tidak butuh modal banyak, hanya bantu orang makan, tetapi dia lagi butuh. Nah, itulah yang membuat hati menjadi tenang. Kemudian rezeki kita melejit, bukan rezeki uang saja, apakah itu kesehatan atau keamanan rumah tangga kita, atau sakit kita tidak akan menjadi parah. Mungkin itu saja, Pak, karena sore hari ini. Kalau ada yang bertanya silakan.